Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan dari metode penelitian dengan metodologi penelitian. Jadi, pengertian dari metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode penelitian yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya bagi keberhasilan suatu penelitian. Melalui metodologi, harus dengan jelas tergambar bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, yang disusun dan tertata secara sistematis. Selain itu, melalui metodologi juga dapat dilihat bagaimana landasan teori tentang rancangan penelitian. Model yang digunakan didahului dengan rancangan percobaan atau penelitian eksperimen. Walaupun teknik-teknik yang lumrah digunakan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data, metode yang digunakan antara lain metode sejarah, metode deskriptif, metode survei, metode percobaan, metode studi kasus, metode kooperatif yang menjawab keadaan setiap akibat dengan menganalisis faktor penyebab utama serta studi kepustakaan. Metode penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat atau tools yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang digunakan. Metode merupakan bagian dari metodologi. Metodologi itu sendiri berasal dari kata metodos dan logos, yang berarti ilmu dari metode. Metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah yang juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat atau tools, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian di bidang IS atau IT. Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam melakukan elaborasi penelitian, sedangkan metode penelitian memerlukan teknik atau prosedur untuk menganalisa data yang ada. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian, sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada. Metodologi terdiri dari fase-fase dan subfase yang akan membimbing peneliti memilih metode, teknik, prosedur apa yang tepat, dan tools apa yang akan digunakan, sehingga setiap tahapan penelitian dilakukan dengan tepat. Metodologi juga membantu peneliti untuk merencanakan, memanage atau mengolah, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan.
metodologi dapat dikontrol dengan Gantt chart. Pengumpulan data yang dikontrol dengan Gantt chart dengan 3 prosedur pengumpulan data seperti metode survei, observasi, dan wawancara dengan menggunakan tools berupa tipe recorder atau berupa model sistem dengan menggunakan Visio. Suatu metodologi berbeda satu sama lain karena adanya penekanan yang berbeda-beda. Misalnya, penekanan terhadap dimensi manusianya, penekanan terhadap pendekatan keilmiahannya, penekanan terhadap pendekatan yang pragmatisnya, penekanan terhadap pendekatan yang otomatis. Berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk kesuksesan suatu sistem informasi, penggunaan komputer yang dominan, dokumentasi yang baik, harga yang paling murah, waktu implementasi yang singkat, yang mudah beradaptasi, penggunaan teknik dan tools yang baik disukai oleh pengguna. Nah, di sini ada juga manfaat dari metodologi. Untuk manfaat dari metodologi adalah yang pertama, metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsibel. Yang kedua, metodologi membuat kita lebih berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada intuisi maupun bisikan-bisikan. Yang ketiga, dengan menggunakan metode, kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa sasaran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborasi dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, untuk proses penelitian terdapat beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Baik. Selanjutnya ada diagram alur penelitian. Jadi, untuk diagram alur penelitian, yang pertama adalah kita harus tahu permasalahannya. Apa permasalahan kita, terus selanjutnya baru kita mengumpulkan literatur sesuai dengan permasalahan yang kita miliki. Kemudian kita menentukan rumusan masalahnya. Terus kita juga harus membuat metodologi desainnya. Terus kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan analisa data, kemudian baru kita dapat menyimpulkan hasil penelitian yang kita dapatkan. Terus selanjutnya refine hipotesis. Nah, refine hipotesis itu rujukannya adalah ke literatur review, ke teorinya, ke landasan teorinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan metodologi dengan metode penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.